Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burju Amar Makruf Hasibuan dari kelompok 1 NIM 0103 211011. Saya akan membacakan hasil UAS saya yang berjudul Perilaku Organisasi, mata kuliah Manajemen Organisasi. Baiklah, langsung saja saya bacakan. Pendahuluan. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Sifat organisasi. Ada 3 hubungan dasar dalam hubungan formal. 1. Tanggung jawab. Hal ini merupakan kewajiban individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 2. Wewenang. Wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan mengenai apa yang dijalankan oleh seseorang dan merupakan hak untuk meminta melakukan sesuatu. 3. Pertanggungjawaban. Apabila wewenang berasal dari pimpinan ke bawahan, maka pertanggungjawaban berasal dari bawahan ke pimpinan. Sistem organisasi. Formalisasi mengacu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Jika sebuah pekerjaan sangat formal, pemangku pekerjaan akan memiliki sedikit sekali kebebasan untuk memilih apa yang harus dikerjakan dan bagaimana dikerjakan. Kadar formalisasi bisa sangat beragam antar organisasi, dan di dalam organisasi pekerjaan-pekerjaan tertentu misalnya memiliki sedikit formalisasi. Perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Sementara itu, karakteristik individu akan dibawa memasuki suatu lingkungan baru, yaitu organisasi atau lainnya. Selain itu, organisasi memiliki karakteristik dan merupakan suatu lingkungan bagi individu. Sifat kepribadian yang menjadi indikator kuat perilaku di organisasi yaitu 1. Evaluasi inti, 2. Machiavellianisme, 3. Narsisme, 4. Pemantauan diri, 5. Pengambilan risiko, 6. Kepribadian tip A, dan ketujuh kepribadian proaktif. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dapat definisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Tujuan komunikasi dalam proses organisasi tidak lain dalam rangka membentuk saling pengertian atau mutual understanding. Baiklah, kita masuk kepada manfaat perilaku organisasi. 1. Perilaku organisasi bertindak sebagai peta jalan kehidupan anggota dalam organisasi. 2. Melakukan penelitian sistematis yang berguna dalam memahami dan memprediksi kehidupan organisasi. 3.
Perilaku organisasi ini membantu setiap individu untuk memahami perilaku mereka sendiri dan orang lain yang berada dalam organisasi, sehingga dapat meningkatkan hubungan interpersonal di antara individu yang berada di dalam organisasinya. 4. Membantu manajer memahami dan memengaruhi lingkungan dan kejadian atau masalah yang ada pada organisasinya. 5. Analisis perilaku organisasi membantu mencegah organisasi. Keenam, memberikan motivasi dasar kepada para manajer untuk mengarahkan dan mengawas karyawannya secara efektif. 7. Perilaku organisasi berguna dalam menjaga hubungan industrial. 8. Dan yang terakhir 8. Prinsip manajemen apabila dapat diterapkan secara efektif dalam organisasi akan sangat membantu dalam memotivasi karyawan dan mempertahankan mereka dalam organisasi. Kesimpulannya, perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Baiklah, sampai sini dulu pembahasan saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.